Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah melanjutkan materi rekayasa perangkat lunak yang kemarin, yaitu tentang analisis use case ya, use case diagram. Setelah analisis kebutuhan, kemudian use case diagram. Sekarang kita mau belajar tentang activity diagram. Jadi activity diagram itu adalah kelanjutan bagaimana kalau kemarin kita sudah punya case interaksi antara actor dengan sistem, kemudian kita terjemahkan, kita detailkan ke dalam activity diagram. Nah, activity diagram ini itu nanti berguna untuk apa gitu ya. Nah, berguna untuk apa? Yang pertama, dia akan menggambarkan proses bisnis atau urutan aktivitas step by step gitu ya. Dalam sebuah proses. Proses apa? Interaksi antara si aktor dengan sistem. Jadi nanti ini akan menjadi base dari activity diagram itu akan lebih baik base-nya per interaksi gitu ya. Jadi kalau di dalam case use case kemarin berarti per case-nya. Nah, tapi bisa jadi kemarin Bu Endah jelaskan bahwa setiap case itu ada beberapa aktivitas. Jadi misalnya seperti ini ya, dalam satu case-nya itu transaksi jual beli. Tetapi di situ ada sebenarnya ada aktivitas pembelian misalnya, ada aktivitas penjualan, ada aktivitas pembayaran, ada aktivitas konfirmasi pembayaran. Jadi itu ada 4 aktivitas di dalam case use case-nya transaksi jual beli. Kalau case-nya dijadikan satu, terus gimana? Nanti kita buat diagram aktivitasnya satu per satu. Nah, ataupun kalau dijadikan satu ya ini harus terkait dalam satu case. Jadi memang tidak ada yang baku dalam activity diagram itu harus satu per satu, itu enggak ya. Tapi kalau dengan satu per satu itu akan lebih detail. Kalaupun tidak jadikan satu ya enggak masalah. Artinya dalam aktivitas diagram itu mulai dari proses pembelian, penjualan, pembelian, misalnya pembayaran, konfirmasi pembayaran, pengiriman dan sampai selesai. Atau aktivitas penjualan dari proses penjualan itu bagaimana? Seperti itu. Kemudian dipakai pada business modeling. Karena dia menunjukkan urutan gitu ya. Jadi misalnya kita melakukan login. Melakukan login itu apa sih yang pertama dilakukan? Oke, berarti si user membuka laman login. Nah, kemudian laman login, sistemnya jelas menampakkan laman login. Kemudian usernya ngapain? Oh, usernya menginput username dan password. Kemudian klik tombol submit. Terus sistem ngapain kalau sudah klik tombol submit? Oh, sistem melakukan autentifikasi, verifikasi dengan database. Nah, kemudian kalau sudah autentifikasi, jika benar, maka dia masuk ke laman utama. Jika salah, maka kembali ke laman login. Misalnya seperti itu. Nah, itu aktivitasnya detail. Kalau kemarin kan di use case kita hanya melakukan login. Nah, detail ini nanti selain merujuk pada use case-nya, juga merujuk pada kemarin yang Bu Endah sampaikan tugas kalian di dalam analisis kebutuhan. Yaitu Mas justru per transaksi. Itu yang digunakan untuk membuat activity diagram. Kemudian struktur diagram ini milik flowchart atau data flow diagram. Jadi banyak opsi ya, karena kita memang dalam mendevelop sebuah software itu banyak opsi. Cuman Bu Indah di sini menyontohkan bagaimana dengan menggunakan activity diagram atau diagram aktivitas seperti itu. Dari terstruktur jelas. Dari situ nanti kalau developer itu melihat gitu ya, programmer melihat, oh saya harus menyediakan laman login. Oh saya harus menyediakan field untuk username. Saya harus menyediakan field untuk password. Saya harus menyediakan tombol submit di interface-nya. Seperti itu. Kemudian sangat manfaat bila kita menggunakan diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara detail.
Nah, kemudian activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Tadi seperti yang Bu Indah sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk simbol diagram activity nanti seperti ini. Tolong perhatikan, ini ada start point dan end point. Start point dan end point. Artinya apa? Seperti ini. Ketika kita sebagai user gitu ya, start point-nya siapa? Oh, start point-nya adalah user. Saya mau membuka laman login. Berarti kan user ya start point. Oke, membuka laman login. Nah, kemudian endpoint-nya siapa? Oh, endpoint-nya ketika si user itu selesai atau menutup aplikasi. Oh, berarti endpoint-nya di user. Secara normal, start point dan endpoint itu by user. Kalau by system ya nanti tiba-tiba user tidak menutup, tiba-tiba langsung selesai gitu ya. Itu menjadi sistem atau aplikasinya menjadi sedikit aneh seperti itu. Kemudian ada yang simbol dari round square atau kotak dengan pinggiran yang agak round gini ya. Ini namanya merupakan simbolnya activity. Nanti activity dituliskan di tengahnya. Activity-nya apa? Misalnya, activity-nya misalnya memasukkan username dan password. Kemudian klik tombol submit, misalnya seperti itu. Kemudian ada fork. Fork itu untuk pencabangan dari satu menjadi banyak gitu ya. Jadi misalnya melakukan edit data misalnya. Oh, berarti dia bisa melakukan akses data. Misalnya bisa edit, bisa menghapus, bisa menambah dan sebagainya. Ini berarti kan pencabangan. Ataupun kebalikan dari fork yaitu join. Penggabungan dari banyak aktivitas menjadi satu aktivitas. Oh, dari banyak aktivitas ini dia langsung end semua, makanya dia digunakan join dulu. Kemudian ada decision yang berbentuk belah ketupat. Nah, sekali lagi bahwa decision di sini nanti kalau ada decision berarti ada pilihan gitu ya. Jadi misalnya oh saat passwordnya benar atau saat passwordnya salah. Kalau passwordnya benar berarti masuk laman utama. Kalau password username dan passwordnya salah, tidak match setelah autentifikasi, maka dia kembali ke laman login, misalnya seperti itu. Kemudian ada swim lane. Nah, swim lane itu renang, lane itu jalur gitu ya. Jadi memang mirip jalur renang gitu yang sudah dibatasi gitu. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan apa? Actor gitu ya. Nah, seperti apa? Nanti ada dicontohkan swim lane seperti apa. Oke. Ini simbol activity menggambarkan pekerjaan atau tugas atau aktivitasnya pada UML ini digambarkan simbol bukan bola ketupat ya, round. Nah, seperti ini activity atau round square gitu ya. Kemudian ada start state, tadi sudah Bu Indah. Bedanya start state dan end state apa? Bedanya adalah ini penuh, hitam noktah penuh untuk start state, kemudian end state itu di sini ada lingkaran luarnya. Harap dibedakan. Ini harus dibedakan karena banyak kesalahan yang membuat dalam diagram aktivitas itu start state dan end state-nya yang sama seperti itu, padahal itu berbeda simbolnya. Oke, kemudian ada state transition itu dengan tanda anak panah, jadi perubahan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Itu dengan solid line, dengan arrow solid line. Seperti itu. Dan arah ini menunjukkan arah data gitu ya. Arah data flow-nya itu adalah dengan arah anak panahnya. Kemudian ada decision. Decision itu belah ketupat. Sekali lagi belah ketupat. Kemudian di sini karena decision berarti ada pilihan. Tidak boleh belah ketupat itu tanpa pilihan ya. Mesti kalau dia mesti ada pilihan karena decision menentukan sesuatu. Kemudian ada swim lane. Nah, swim lane itu seperti ini. Nah, cuman di sini contohnya prospective buyernya gitu ya. Kemudian atau di sini misalnya ini adalah user, ini sistem, ini database misalnya. Nah, nanti orang akan tahu oh ketika ini dilakukan activity ini dilakukan oleh user. Oh, activity ini dilakukan oleh sistem. Berarti sistem itu harus mengakomodasi ini nanti. Oh, activity ini dilakukan oleh database. Berarti database harus menyiapkan oh dia harus punya tabel ini. Nah, karena di sini terlihat oh database-nya akan terlihat
dia harus mengautentifikasi username dan password, otomatis dia harus punya tabel user. Field-nya harus ada username dan password. Seperti itu. Maka itu sebenarnya membuat programmer itu jadi lebih clear gitu ya dalam proses untuk nanti codingnya. Nah, sekarang bagaimana petunjuk membuat diagram aktivitas? Yang pertama dengan node awal gitu ya, start state, kemudian tambahkan partisi relevan dengan analisis yang dibuat. Tentukan aksi utama dari use case. Nah, kita lihat use case-nya. Oh, use case-nya adalah melakukan login. Berarti dari titik awal, kemudian siapa yang melakukan? User. Oke. User ngapain? Dia membuka laman login. Oh, berarti siapa yang laman login itu siapa yang bertanggung jawab? Sistem. Nah, sistemnya berarti butuh laman login. Kemudian kembali, aktivitasnya kembali lagi ke siapa? Oh, ke user kembali. Ngapain setelah laman user laman login itu ada? User memasukkan username dan password. Kemudian klik tombol submit misalnya. Nah, aksi-aksi itu perlu diidentifikasi step by step. Nah, kemudian tambahkan alur, tambahkan decision jika ada, tambahkan fork atau join. Kemudian harus diakhiri dengan end state. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini ada customer, ada ATM machine, sistemnya gitu ya. Kemudian ada pihak banknya. Ini berarti database-nya. Pihak bank kan database ya, dia punya kuasa database-nya gitu. Customer ngapain? Oh, insert card. Ini contoh dalam penarikan uang melalui ATM. Insert card. Setelah itu enter PIN. Oke. Lakukan authorize. Siapa yang melakukan authorize? Ya banknya dong. Nah, kemudian kalau valid maka kalau invalid maka ini namanya decision. Kalau decision mesti ada syarat. Kalau nggak ada syarat gini ya bukan decision. Nah, seperti ini. Kalau ini nggak ada syarat, ini meneruskan saja. Sebenarnya ini nggak perlu decision sih ya di sini. Nah, sampai pada end state-nya. Begitu juga ada contoh yang seperti ini. Nah, ini find beverage gitu ya. Kemudian ini dalam penyiapan beverage ya sebenarnya. Atau bisa aktivitas diagram aktivitas yang lain. Nah, nanti misalnya di kasus kalian Bu Enda contohkan saja misalnya laman login, di sini ada user, di sini ada sistem gitu ya. User ngapain? Oh, user mengakses laman login. Oh, sistemnya menyediakan laman login kan. Kemudian balik ke user lagi. User ngapain? Insert username and password. Masukkan username dan password, kemudian klik tombol submit. Nah, kemudian lakukan database itu melakukan verifikasi. Jika benar, maka dia masuk ke laman utama, berarti sistem gitu ya, laman utama. Kemudian jika salah, dia kembali ke laman login. Maka berarti aktivitas melakukan login selesai. Demikian. Nah, nanti dicoba ini untuk tugas membuat diagram aktivitas. Cuman nanti dilihat detailnya pada lembar penugasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.